Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah semuanya. Untuk menggugah semangat kita, mari kita lakukan ice breaking sebentar. Bagaimana, siap? Siap. Ya. Sore-sore gini enaknya kita ice breaking yang sederhana. Ya, ikuti saya ya, ikuti saya. Ketika saya pegang apa yang saya pegang, silahkan ditirukan. Oke, siap? Siap. Silakan pegang hidung. Hidung. Bu Nini, konsentrasi. Ya, silakan pegang telinga. Oke, Pak Eko bagus konsentrasinya. Pegang dagu. Oke, bagus. Semangat. Terima kasih. Ice breaking-nya cukup. Ya. Untuk materi saya sore ini akan membahas tentang asesmen. Ya. Di mana asesmen itu kita meskipun di penilaian kurikulum 13 kita juga menggunakan asesmen. Di kurikulum yang paradigma baru ini kita juga diberi materi tentang asesmen. Apa sih sebenarnya asesmen itu? Mungkin ada yang bisa bantu jawab apa sih asesmen? Oh, penilaian bagus. Bu Nini. Ya, asesmen, iya. Dengan hubungannya dengan angka-angka atau predikat-predikat. Iya, bagus. Luar biasa. Semangatnya luar biasa. Meskipun sore ngantuk-ngantuk, tapi tetap luar biasa. Ya, untuk lebih detailnya, bagaimana asesmen itu dan apa asesmen itu di kurikulum paradigma yang baru ini, mari kita simak untuk slide yang akan saya tayangkan ini. Ya, bisa dilihat? Belum. Proses mungkin. Belum pegang hidung. Bagaimana? Belum. Loh, kok belum juga? Tak lagi proses. Sinyal paling Bu, sinyal ya. Nah, ini sambil saya nunggu prosesnya berputar-putar ya. Jadi saya jelaskan aja bahwa asesmen pada kurikulum paradigma baru ini dibedakan menjadi dua. Ada yang dinamakan asesmen diagnostik untuk kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Jadi asesmen diagnostik itu dilakukan, di sini tujuannya adalah untuk mengetahui latar belakang siswa, kemudian bagaimana gaya belajar siswa, bagaimana kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh siswa, sehingga kita nanti akan bisa memberikan materi itu sesuai dengan karakter yang diinginkan, karakter sesuai dengan yang dimiliki oleh siswa. Dan ini mengacu juga pada Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa pendidikan itu sesuai dengan kodrat siswa itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, tujuan asesmen diagnostik itu sendiri, di sini sudah muncul slide-nya. Apakah slide-nya? Kok belum ya? Kok belum ya? Coba saya ulang lagi. Iya, sinyalnya paling Bu Guru di mana rumahnya? Waduh, ini mungkin juga kendala juga ini ya. Sinyal itu ya. Iya. Bentar. Saya tidak pantang menyerah. Coba saya share lagi. Atau mungkin saya bisa minta bantuan. Apakah sudah bisa? Apakah bisa? Apakah bisa terbaca? Belum. Belum ya. Gini aja. Saya minta bantuan
Pak Eko ya untuk nge-share file saya ya. Atau saya share nanti ya? Saya share nanti aja. Saya share nanti di akhir pelajaran. Boleh, boleh. Ya. Sekarang gini aja, langsung. Ya, oke. Bentar. Belum muncul juga. Belum. Mungkin Ibu bukanya di Meet yang satunya. Ini Meet, tolong Ibu bukan di Meet yang bertiga. Oh, Meet yang bertiga, sebentar. Yang kita bertiga. Oh ya, Ibu keliru buka Meet-nya, Bu. Meet-nya yang kita bertiga, Bu, bukan berempat. Oh, Ibu keliru bukanya. Keliru Bu buka Wiwi. Meet-nya. Bu Wiwi yang salah ya? Yang ini ya? Buka Meet yang ketiga, Bu. Buka Meet yang orang tiga. Yang kita bertiga, bukan berempat. Yang ini? Ya, coba Sudah? Bu. Ya, Sudah muncul? Ya, alhamdulillah. Sudah muncul ya? Oh iya. Sudah. Ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa tujuan asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik itu apa sih? Jadi asesmen diagnostik itu adalah suatu asesmen yang bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa kita. Sedangkan asesmen diagnosis itu sendiri itu dibedakan menjadi dua. Ada yang non kognitif, ada yang kognitif. Kemudian untuk tahapan yang non kognitif, apa sih yang kognitif itu? Jadi asesmen diagnostik non kognitif itu dilakukan di awal pembelajaran. Jadi sebelum kita memberi materi, kita lakukan dulu asesmen diagnosis non kognitif. Kemudian tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menggali bagaimana sih untuk kehidupan sosialnya di masyarakat itu, kemudian psikologis siswa itu bagaimana, aktivitas yang dilakukan di rumah itu bagaimana, cara belajarnya gimana, karakternya, minat siswa, kemudian kondisi keluarganya bagaimana, dan juga yang penting adalah bagaimana pergaulan siswa di lingkungannya. Kemudian untuk tahapannya itu ada persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Kemudian untuk non kognitif persiapannya itu diantaranya adalah guru bisa menyiapkan alat bantu berupa gambar yang mewakili emosi. Jadi kita beri beberapa gambar yang mewakili emotion itu. Ada yang emosi sedih, tertawa, kemudian menangis. Nanti kita lewat itu. Kemudian yang selanjutnya yang pelaksanaannya, jadi kita bisa meminta siswa untuk mengekspresikan perasaannya selama belajar, baik di rumah maupun di sekolah ketika menjelaskan aktivitasnya. Apa sih yang kamu lakukan di rumah setiap hari? Itu mungkin bisa juga memancing emosi anak siswa atau peserta didik kita, sehingga kita akan tahu bagaimana kondisi kejiwaannya, psikologinya, dan sebagainya. Kemudian langsung aja untuk yang selanjutnya adalah yang diagnostik kognitif. Jadi untuk yang asesmen diagnosis kognitif itu dapat dilakukan secara rutin yang biasanya kita sebut dengan kognitif berkala. Kemudian biasanya akan dilaksanakan baik pada akhir fase, akhir materi, bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Coba dari sini kira-kira ada yang tahu nggak perbedaan asesmen formatif dan asesmen sumatif? Ini Bu Wiwi mau tanya ya. Ya, silakan. Seandainya ini terjadi di sekolah. Ya. Kalau misalnya ada siswa dipanggil oleh guru BK. Ya, apa nantinya di dalam dia memberikan pertanyaan
kemudian memberikan ya masukan atau arahan atau motivasi ya. Apakah yang seperti itu juga termasuk penilaian diagnostik? Iya, jadi ketika dia curhat ke guru BK, kemudian mengutarakan masalahnya tentang mungkin kesulitan belajarnya dan sebagainya. Ini termasuk yang kita bahas di awal tadi. Berarti kalau gitu ini termasuk yang diagnosis kognitif atau non kognitif? Non ya? Iya, bagus. Ya, jadi yang seperti ini termasuk diagnosis non kognitif. Jadi kalau kognitif, ya, kalau kognitif itu biasanya bisa dilakukan dengan misalnya ketika kita mengerjakan ulangan harian dan sebagainya, itu masuk yang kognitif. Oh gitu. Bisa dipahami? Bisa dipahami Bisa. ya? Terima kasih. Ya, saya rasa untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Untuk bahan diskusi kalian minggu depan, silakan nanti buka LK-nya, silakan dikerjakan. Untuk perbedaan, silakan dituliskan perbedaan asesmen diagnostik non kognitif dan asesmen diagnostik kognitifnya. Silakan nanti dikerjakan sebagai boleh diskusi kelompok ya. Ini bahan diskusi kelompok. Kita bahas minggu depan, dikerjakan di LK-nya ya. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.